Shalom jemaat sekalian. Puji syukur pada hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun secara online melalui ibadah GMI Genesaret. Mari jemaat, kita mau pakai waktu ini, kita mau kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan sembah kita juga mau mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum itu kita awali ibadah kita dengan bersaat teduh. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Di tengah masa sulit seperti ini, rasa takut, rasa cemas, maupun rasa bimbang terus mencoba menguasai kita. Tetapi Tuhan yang begitu ajaib tetap ada bersama dengan kita dan siap memberikan kita kekuatan saat kita bersandar kepadanya. Mari kita mau datang ke hadirat-Nya, kita mau naikkan nyanyian kita, sembah kita. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku
perbuatanmu di hidupku. Sekali kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Yang mau katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar dalam situasi yang kami hadapi saat ini, kami gak perlu cemas Tuhan, kami gak perlu takut, karena Engkaulah penghibur kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya itu. Dan pada hari ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, memberikan sembah dan puji kami. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan,
melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Kami mau serahkan ibadah ini dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyapa sekali lagi jemaat sekalian. Shalom. Dimanapun kita semua berada, saya mau mengajak kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang siap menyenangkannya. Karena sungguh nyata kasih-Nya di dalam hidup setiap kita, yang begitu setia menjaga kita sampai selama-lamanya. Kita mau naikkan pujian sungguh nyata. Jemaat sekalian, saya dong untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dan mau katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita mau sama-sama katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk. Sekali lagi, segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh tiada bandingannya kasih yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak-Nya.
kasih yang begitu setia, mendekap kita dan menjaga kita senantiasa. Mau lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian selanjutnya, Maha Kuasa, Maha Mulia. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita mau nyanyikan dekap kasih, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita mau katakan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebentar kita akan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pengorbanan Yesus
menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kasih-Nya kepada kita begitu besar, menjamah setiap kita dan mengubahkan hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan yang telah kita terima gak berhenti di kita, tapi dapat terus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau nyanyikan Kau Telah Ubah. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga, betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Katakan betapa berharga diriku di hati-Mu. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Telah ku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagi-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Shalom
Bapak Ibu Jemaat GMI Genesaret yang saya kasihi, sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini saya boleh menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berada dalam tempat yang berbeda, akan tetapi pada hari ini kasih Tuhan mempersatukan kita. Kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Harapan saya adalah Bapak dan Ibu tetap dalam sukacita, tetap di dalam kesehatan, dan tetap di dalam sukacita yang ada di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu kepada setiap kami. Biarlah kami boleh mengerti setiap perkataan-perkataan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, tolonglah kuasai hati dan pikiran kami. Kuasailah tempat di mana kami berada pada saat ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan suara-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau saja yang ditinggikan melalui kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang pada hari ini akan kita renungkan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacita-mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kehidupan dan pelayanan murid yang mencerminkan kasih Kristus. Saudara-saudara, pada tahun 1970-an, seorang Yahudi yang bernama Arthur Burns, dia yang adalah juga ketua dari Reserve Board Amerika Serikat, Burns ini bergabung dengan kelompok pemahaman Alkitab yang diadakan oleh Gedung Putih. Pada suatu hari, Burns berdoa di hadapan anggota dari kelompok PA ini. Dia berdoa demikian, Bapak dan Ibu. Kiranya suatu saat semua orang Yahudi mengenal Yesus. Saudara-saudara, doa ini memberikan satu kejutan bagi orang-orang yang mendengar. Dia berdoa kiranya semua orang Yahudi mengenal Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dia berdoa agar suatu saat semua orang Kristen mengenal Yesus. Saudara-saudara, hal ini membuat
orang-orang di dalam kelompok PA ini bertanya, "Mengapa engkau berdoa demikian?" Dia berdoa agar semua orang Kristen mengenal Yesus. Saudara-saudara, rupanya Burns ini melihat bahwa seseorang yang mengaku dirinya seorang Kristen, belum tentu orang ini mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus. Bagi Burns, mungkin dia akan melihat bahwa orang yang mengenal Yesus seharusnya mencerminkan Yesus di dalam kehidupannya. Ketika seorang mengatakan, "Aku mengenal Yesus," seharusnya kehidupannya mirip dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, menegaskan kebenaran dasar yang perlu kita gumulkan bersama-sama. Meskipun kita telah mengklaim nama Yesus, belum tentu orang lain dapat melihat bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak dan Ibu. Coba kita lihat di sekitar kita. Kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, yang mereka mengatakan bahwa mereka mengenal Yesus, bahwa mereka telah hidup di dalam Kristus. Tetapi apakah mereka mencerminkan Yesus dalam kehidupannya? Dan mungkin kita melihat teman-teman itu mudah sekali kita mengatakan, "Oh, orang ini belum betul-betul mencerminkan Yesus." Tetapi coba kita lihat diri kita sendiri Bapak dan Ibu. Apakah kita juga telah hidup mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 9 sampai dengan 17 ini merupakan suatu ayat-ayat firman Tuhan yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita bisa memancarkan atau kita bisa mencerminkan Yesus di dalam pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, di mana Yesus berbicara mengenai perumpamaan pokok anggur dan ranting-ranting, di mana ranting-ranting itu harus menyatu dengan pokok anggur. Ranting-ranting tidak bisa hidup jikalau dia tidak menyatu dengan pokok anggur. Demikian juga orang-orang Kristen. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa hidup memancarkan, mencerminkan Yesus jikalau kita tidak menyatu dengan Dia. Oleh karena itulah di dalam ayat-ayat yang kita baca, itu merupakan satu pendalaman daripada perumpamaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus pada ayat-ayat sebelumnya. Bahwa kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Nah, saudara-saudara, untuk hidup dan pelayanan yang mencerminkan Yesus, maka hal yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam kasih. Untuk mencerminkan kehidupan dan pelayanan dari kasih Kristus, maka mau tidak mau kita harus tinggal di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya kata tinggallah ini digunakan kata meno, yang berarti bisa juga berarti tetap hidup atau tetap berada. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih, tetaplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, kata tinggal itu bukan seperti seseorang yang tinggal di hotel yang untuk sementara waktu saja. Tetapi tinggal di sini berarti seperti orang yang hidup dan tinggal di dalam rumahnya sendiri. Artinya bukan hanya sekedar mampir, bukan hanya sekedar kalau ada keperluan dia menunjukkan tentang kasih itu. Tetapi dalam setiap hari dalam kehidupannya, dia harus hidup dan berada dan tetap di dalam kasih itu. Nah, saudara-saudara,
Tuhan Yesus juga mengatakan, bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kasih atau tinggal di dalam kasih itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menuruti perintahnya. Sama seperti Yesus mengasihi Bapa dan Bapa mengasihinya. Sama seperti Yesus menuruti segala perintah-perintah Allah. Hendaklah kita juga menuruti segala perintah-perintah Yesus. Karena saudara-saudara, ketaatan dan menuruti perintah merupakan satu tanda bahwa orang ini dia hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, bagaimana mungkin seorang anak mengatakan saya mengasihi papa saya mengasihi mama saya, jikalau setiap hari dia tidak mau dengar-dengaran terhadap orang tuanya. Jikalau setiap hari memberontak kepada orang tuanya, tidak taat kepada orang tuanya. Saudara-saudara, apakah anak ini dapat dikatakan dia hidup di dalam kasih kepada papa dan mamanya? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Kita harus menuruti perintah-perintah Kristus. Sehingga saudara-saudara, kita bisa menjadi cerminan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Dia mengatakan bahwa sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara, digunakan kata imitators of God. Imitasi-imitasi Allah. Jadilah imitasi-imitasi Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita hidup menjadi cerminan dari Allah? Yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Sebagaimana Roh Kristus hidup di dalam kita, hendaklah kita juga mengasihi Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan demikian, bahwa kita ini seperti bulan dan Allah itu seperti matahari. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Dia membutuhkan matahari untuk menyinari. Dan kemudian bulan ini memantulkan cahaya daripada matahari. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sesungguhnya kita ini gelap. Sesungguhnya kita tidak ada cahaya kasih. Bagaimana kita mau mencerminkan kasih Kristus jikalau di dalam diri kita sendiri tidak ada Allah? Jikalau sinar kasih Allah tidak menerangi kita. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa mencerminkan kasih itu? Satu-satunya jalan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Dan bagaimana kita hidup di dalam kasih? Kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Kita harus taat kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin agar kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Saudara, pada suatu ketika ada seekor induk ayam. Dia menemukan sebutir telur yang ada di pinggir jalan. Kemudian saudara-saudara, induk ayam ini berbelas kasihan. Dia mengambil telur itu, kemudian dia erami telur itu bersama dengan telur-telur yang lain. Singkat cerita, saudara-saudara, telur ini kemudian menetas. Dan kemudian telur ini, anak hewan ini bersama-sama dengan anak-anak ayam yang lain. Saudara-saudara, suatu ketika anak dari telur yang ditemukan induk ini melihat seekor raja wali yang terbang tinggi. Dia mengatakan, luar biasa sekali raja wali itu. Aku ingin seperti raja wali. Aku ingin terbang seperti raja wali, begitu gagahnya, begitu luar biasanya. Saudara-saudara,
dia tidak menyadari bahwa dia adalah anak Raja Wali. Seharusnya dia bisa terbang tinggi. Seharusnya dia bisa seperti Raja Wali yang dia kagumi. Tetapi karena dia terbiasa hidup dengan anak-anak ayam yang lain, dia hanya bisa mengais-ngais cacing di tanah, saudara-saudara. Dia tidak bisa hidup sebagaimana Raja Wali hidup. Seharusnya dia memiliki potensi itu. Seharusnya dia memiliki kemampuan itu, saudara-saudara. Demikian juga kita, saudara-saudara. Jika kita hidup serupa dengan dunia ini, kalau kita hidup bertujuan untuk apa yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, kita sulit untuk menjadi serupa dengan Kristus. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan. Padahal kita bisa memancarkan bagaimana terang kehidupan dan kasih Kristus kepada sesama kita. Saudara-saudara, hal yang kedua, bagaimana kita memiliki kehidupan dan pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus. Yang kedua, kita harus hidup dengan penuh sukacita. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-11, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara, seorang yang mencerminkan kehidupan Kristus, harusnya orang ini ada di dalam sukacita. Dia hidup di dalam sukacita. Mungkin saudara-saudara mengatakan, bagaimana saya bisa bersukacita dengan keadaan hidup yang saya hadapi saat ini. Saya menghadapi berbagai macam persoalan. Apalagi kita menghadapi masa pandemi ini. Kita sulit di dalam keuangan. Kita takut untuk terjangkit virus. Kita merasa gelisah. Bagaimana mungkin kita hidup dengan penuh sukacita? Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa sukacita yang dimaksudkan itu berbeda dengan sukacita yang ditawarkan atau sukacita yang didefinisikan oleh orang-orang dunia. Saudara-saudara, saya mau bertanya, kita bersukacita karena apa? Mungkin kita akan berkata, saya akan bersukacita kalau segala kepenuhan saya terpenuhi. Saya akan bersukacita kalau saya memiliki uang. Saya bersukacita kalau saya memiliki jabatan-jabatan yang baik. Saudara-saudara, sukacita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, agar sukacitaku ada di dalam kamu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Nah, kita lihat di sini ada dua jenis sukacita, saudara-saudara. Sukacitaku dan sukacitamu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memiliki sukacita Yesus? Ini yang penting, saudara-saudara. Sukacita Yesus adalah sukacita yang tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Sukacita Yesus tidak tergantung daripada keadaan yang kita alami saat ini. Sukacita Yesus adalah sukacita yang surgawi. Sukacita yang melampaui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sukacita inilah seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia mengalami penganiayaan yang berat, ketika dia menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Tetapi berulang kali Rasul Paulus mengatakan, sukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara-saudara, sukacita seperti inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Supaya orang lain melihat bahwa hidupmu itu tidak menyedihkan, tidak menggelisahkan. Yang membuat orang-orang lain pun turut merasakan kegelisahan dan kesedihan itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau hidup kita memancarkan sukacita surgawi. Saudara-saudara,
beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan seorang rekan pelayanan. Saudara, bapak ini sedang menghadapi persoalan yang berat yang ia hadapi dalam pelayanannya. Saya tahu sekali bahwa dia menghadapi pergumulan ini. Tetapi kemudian dia mengatakan kepada saya, "Pak, kapan kita bisa ketemu, kita ngobrol-ngobrol?" Memang beberapa waktu yang lalu kami pernah janjian bahwa saya akan menceritakan, saya akan membagikan pengalaman-pengalaman dan kita akan bertukar pikiran mengenai pengalaman dalam pelayanan. Saya mengatakan kepada bapak ini, "Pak, saya tahu bapak sedang susah. Saya tahu bapak sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam pelayanan bapak." Saya katakan nanti saja Pak, kalau bapak sudah tenang, kalau semua pelayanan bapak sudah selesai dengan baik. Kemudian dia mengatakan demikian, saudara-saudara. Bagi saya, persoalan dalam pelayanan itu adalah sebuah intermezzo belaka. Itu adalah suatu hal yang menjadi satu jeda bahwa seharusnya saya tidak tenggelam di dalam pergumulan, dalam persoalan yang saya hadapi dalam pelayanan. Saya tetap bersukacita dan benar, saudara-saudara. Bapak ini tetap bersukacita. Dia mengatakan, "Yuk Pak, kita tetap bertemu." Luar biasa, saudara-saudara. Kehidupan dan pelayanannya mencerminkan kasih Kristus yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, suatu hari istri Martin Luther berpakaian hitam-hitam. Dia berpakaian seperti orang yang hendak pergi ke rumah duka. Kemudian Martin Luther bertanya kepada istrinya, "Siapakah yang sedang meninggal? Mengapa engkau berpakaian duka cita seperti itu?" Saudara-saudara, kemudian istri dari Martin Luther ini mengatakan, "Saya berpakaian ini karena Allah sudah mati." Saudara-saudara, Martin Luther begitu kaget. Apa yang dikatakan oleh istrinya bahwa Allah sudah mati. Saudara-saudara, kemudian dia dengan nada cukup tinggi berkata kepada istrinya, "Mengapa engkau mengatakan demikian? Mengapa engkau mengatakan bahwa Allah kita sudah mati?" Istrinya mengatakan, "Ketika saya melihat engkau berduka cita, ketika saya melihat engkau tenggelam di dalam persoalan yang kau hadapi dalam pelayananmu, ketika engkau sedang dalam keadaan yang susah dan sedih seperti itu, maka saya berpikir bahwa Allah sudah mati." Saudara-saudara, Martin Luther segera bangkit daripada kesedihannya. Dia bangkit daripada persoalan-persoalan kehidupan dan pelayanannya. Dan dia mulai memancarkan kembali sukacita surgawi. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia memiliki Allah yang hidup. Dia memiliki Kristus yang penuh dengan kasih sayangnya ada di dalam dirinya. Saudara-saudara, kehidupan dan pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara, sukacita bukan seperti sukacita yang didefinisikan oleh dunia ini. Tetapi sukacita, damai sejahtera yang kita miliki dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kehidupan kita. Saudara-saudara, saat ini masa pandemi, saya percaya mungkin di antara kita juga sedang menghadapi persoalan yang berat. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, mungkin penghasilanmu berkurang secara drastis, mungkin usahamu pada saat ini sedang macet. Mungkin engkau memikirkan berbagai macam persoalan berkaitan dengan biaya sekolah anak-anakmu, pergumulan hidupmu sehari-hari. Mungkin engkau pada saat ini gelisah ketika engkau keluar rumah, engkau takut terjangkit dengan virus. Sehingga sukacita kehilangan dalam hatimu. Saudara-saudara, coba saya mau bertanya, apakah orang lain yang ada di sekitar saudara bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan saudara saat ini apa tidak?
Apakah saudara-saudara tetap mencerminkan bahwa Yesus ada dalam dirimu dan engkau ada di dalam Yesus? Saudara-saudara, seorang yang mencerminkan kasih Kristus, dia ada sukacita surgawi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kehidupan dan pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus adalah ketika kita mampu untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, ayat 17 dan ayat 12 dan ayat 17. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara, ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka saudara-saudara, kasih itu akan menguasai hidup kita. Dan kasih itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Dan orang lain akan melihat cermin daripada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kasih Kristus dalam diri kita harusnya berpengaruh, berdampak bagi orang-orang yang lain. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Caranya adalah kita mengasihi sesama kita. Bukankah ini merupakan perintah daripada Tuhan Yesus, saudara-saudara? Tuhan Yesus merangkumkan semua hukum Taurat di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara, untuk mencerminkan kasih Kristus, kita perlu mengasihi sesama kita. Dan ini juga yang diajarkan oleh John Wesley, saudara-saudara. John Wesley mengatakan bahwa kita tidak cukup hanya mengalami kekudusan personal, kekudusan pribadi. Tetapi hidup kita harus berdampak bagi masyarakat. Kekudusan pribadi ini harus menjadi juga kekudusan sosial. Personal holiness harus menjadi social holiness, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hidup kita dirasakan oleh orang lain bahwa kita juga mengasihi mereka? Ketika kita ada di tengah-tengah mereka, saudara-saudara, maaf kata, apakah mereka melihat kita seperti Yesus ada di tengah-tengah mereka? Ataukah ketika kita ada di tengah-tengah mereka, saudara-saudara kita ini, teman-teman kita ini menjadi tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera. Mereka menjauh daripada kita. Saudara-saudara, mari kita mengevaluasi. Apakah personal holiness telah menjadi social holiness bagi saudara-saudara seiman kita? Saudara, kehidupan dan pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus adalah kehidupan dan pelayanan yang mengasihi sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita seharusnya hidup. Hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Bagaimana seharusnya kita melayani, yaitu pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus. Bagaimana kita melakukan itu, saudara-saudara? Tinggallah di dalam kasih. Tetaplah di dalam kasih Kristus. Yang kedua, mari kita hidup di dalam sukacita surgawi. Biar orang-orang lain melihat bahwa Yesus adalah dalam diri kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sehingga orang-orang lain pun boleh merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita dapat mengerti dan melakukan firman-Nya ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk kami dapat mengerti dengan baik. Dan mampukanlah kami ya Tuhan,
agar kami dapat melakukan firman-Mu ini persis sama seperti yang Tuhan mau. Tuhan, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu, setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah firman menguatkan iman kami, khususnya ketika kami menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kasih Kristus nyata dalam hidup kami, dan kasih itu terpancar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur karena negara kami yang sedang dilanda pandemi corona ini selalu kami yakini ada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami ada di tengah-tengah dunia dan di bangsa negara kami ini, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel beserta dengan kami. Karena itu berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah, para tim gugus tugas untuk melaksanakan pencegahan-pencegahan dari COVID-19 ini. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan ada pada mereka. Berkati juga umat Tuhan dan jemaat-Mu, supaya senantiasa hanya bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Karena dalam anugerah Tuhan itulah kami bisa melihat pelangi kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpuji Engkau Tuhan. Jemaat, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, silakan duduk dan mari kita mengambil doa teduh secara pribadi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, warta kita pada Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini. Pertama, kami mengajak kembali jemaat untuk bisa mengikuti ibadah online pada minggu depan tanggal 26 Juli 2020 pukul 10 dengan tema Murid yang membangun relasi yang penuh kasih ke dalam dunia di channel YouTube GMI Genesaret. Kedua, jemaat sekalian kami juga ajak untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Kamis jam 19.30 atau jam 7 malam di channel YouTube GMI Genesaret, di mana pada hari Kamis tanggal 23 Juli akan datang ini kita akan bahas satu tema kebenaran yang memerdekakan. Bagi jemaat yang memiliki pokok doa untuk didoakan bersama, dapat menghubungi Saudara Lia, dan pokok doa itu akan kami doakan bersama tim doa kami. Yang ketiga, sebagai wujud rasa syukur Bapak Ibu atas semua anugerah kasih sayang Tuhan, berkat Allah yang melimpah, mari jemaat kita mengajak untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui transfer ke rekening BCA berikut yang ada Bapak Ibu bisa lihat di sini, dan nanti kembali akan kami tayangkan pada hari terakhir di mana ibadah online ini. Berikutnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan gereja, Bapak Ibu juga dapat menyalurkan ke nomor rekening ada di sebelah ini. Dan nanti di akhir tayangan ini kami akan menayangkan kembali nomor rekeningnya. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan happy Sunday today, Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan melindungi kita sekalian. Haleluya.
Amin.